Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersukacita kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Saat yang indah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat selama ini bagi kita semua. Kebaikannya, anugerahnya, kasihnya yang begitu luar biasa. Sungguh mempesona bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh sangat mempesona. Kuasa-Mu ajaib dan luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan kasih
membuat kami terpesona. Kasih-Mu tidak terkatakan ya Bapa. Tidak dapat kami mengukurnya. Sungguh Tuhan, tak terbatas kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua Bapa. Saat ini Bapa, kami mau memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi kita bersuka cita, bertepuk tangan bagi Allah kita. Merayakan kasih Allah yang tidak berkesudahan bagi kita semua. Haleluya. Kasih Allah tak
tidak berkesudahan bagi kita semua. Amen. Mari saat ini kita akan memandang wajahnya. Rasakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuat kami kagum Tuhan. Apa yang sudah Kau perbuat adalah baik adanya bagi kami Tuhan. Bawa kami untuk mengenal-Mu, mengenal kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu dalam bagi kami semua Tuhan Yesus. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku
kasih Tuhan. Bawa kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Bawa kami untuk memandang kebesaran-Mu. Bawa kami untuk menghormati Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Pencipta langit dan bumi, pengatur segala sesuatu. Kau Allah yang berdaulat atas segalanya. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk menjawab setiap doa-doa kami. Kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menilik keadaan bangsa kami. Kami percaya kasih karunia-Mu ada bagi bangsa kami. Mari Tuhan, lawatlah bangsa kami. Curahkan hujan pertobatan atas bangsa kami ya Allah. Curahkan kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu atas bangsa kami. Memberkati pemimpin kami, Presiden kami Bapak Jokowi. Kau menjaga, melindungi, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat ya Bapak. Berikan hikmat, akal budi dalam hatinya. Biarlah apa yang menjadi keputusan yang diambil boleh merupakan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga keputusan yang diambil itu Tuhan membawa bangsa ini untuk ke arah yang lebih baik lagi Bapa. Memberkati setiap menteri, setiap gubernur, sampai yang terbawa RW, RT juga Tuhan. Biarlah Kau taruhkan hati yang takut akan Engkau Bapa. Sehingga kami boleh bersama-sama membangun bangsa ini, membawa ke arah yang lebih maju. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat kota kami Cilegon. Terima kasih kalau Kau telah menempatkan kami di kota ini. Kami ada untuk menjadi penopang bagi kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau juga memberkati kota ini Bapa. Melawat kota ini Tuhan. Kota yang sudah tertutup selama berabad-abad. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau dapat membuka pintu bagi kota ini menerima lawatan. Menerima pertobatan yang daripada-Mu Bapa. Memberkati juga pemimpin-pemimpin kota ini Tuhan. Biar mereka juga boleh memiliki hati yang takut akan Engkau. Kami berdoa buat GBI Petra. Terima kasih Tuhan kalau Kau telah menempatkan gereja ini di kota ini Bapa. Biarlah melalui gereja-Mu ini banyak jiwa boleh diselamatkan. Melalui gereja-Mu ini jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak Gembala kami, Wakil Gembala, para pengurus, para full timer, biar kami boleh bergandengan tangan, bersatu hati untuk membangun kerajaan-Mu di kota ini Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, yang sedang sakit, yang sedang ada dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan, Kau telah menyerahkan nyawa-Mu, mencurahkan darah-Mu, supaya kami jemaat-Mu boleh menerima keselamatan, boleh menerima kelegaan, boleh menerima kesembuhan, boleh menerima jalan keluar bagi setiap pergumulan, permasalahan yang saat ini sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, tangan-Mu juga terulur buat jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kau menjamah oleh bilur-bilur darah-Mu menjadi sembuh. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini baik secara online ya Bapak Ibu. Dan minggu ini kita berketepatan juga memperingati Hari Kebangkitan Kristus. Dan saya berdoa, saya percaya bahwa kita semua boleh mendapatkan pesan yang luar biasa pada hari ini. Nah, berbicara tentang kebangkitan Kristus adalah suatu hal yang sangat penting. Karena iman kita tidak mungkin lengkap, sempurna kalau kita hanya percaya atau beriman kepada kematian Kristus saja, tapi tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 12-19.
Di situ dikatakan, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi mungkin ini ada orang yang ngomong, tidak ada kebangkitan orang mati. Ya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga lah kepercayaan kamu. Artinya begini, iman kita sia-sia, nggak ada gunanya. Ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi Bapak Ibu, iman kita sia-sia. Bahkan dikatakan hidup kita masih tetap di dalam dosa kita. Ya, dan ayat 18, demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi sia-sia, keselamatan kita nggak ada gunanya, Injil nggak ada gunanya, ya. Apalagi di situ dikatakan kita masih hidup dalam dosa kita, dan juga orang yang mati dalam Kristus binasa, ya, tidak mendapatkan keselamatan. Bahkan dikatakan kalau kita hanya menaruh iman kita kepada Kristus yang tidak bangkit, ya, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Wow, ini mengerikan. Tapi yang benar yang ingin saya beritakan pada hari ini bahwa Kristus sudah bangkit. Dia bukan hanya mati, ya, disalibkan, dikuburkan, tapi Kristus sudah bangkit. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Kita diselamatkan karena kita beriman, percaya kepada pengorbanan Kristus dan kepada kebangkitannya. Nah, hari ini yang saya ingin sampaikan adalah pesan tentang kebangkitan Kristus. Kita buka dalam Injil Matius 28 ayat 1-10. Nah, di situ berbicara tentang kebangkitan Kristus, ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka sergap pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, yang pertama pesan kebangkitan Kristus adalah di situ dikatakan dalam ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow. Apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu harus tahu, ketika Yesus mati di atas kayu salib, juga terjadi gempa bumi. Coba Bapak Ibu lihat dalam Matius 27 ayat 50-51. Di situ dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, di situ jelas sekali dalam Matius 28 yang tadi kita baca. Di dalam ayat kedua terjadi juga gempa bumi ketika hari kebangkitan Kristus. Kematian Kristus terjadi gempa bumi dan hari kebangkitan Kristus juga terjadi gempa bumi. Apa sih maksudnya? Apa sih pesan yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita baca ini? Nah, yang pertama di situ para penafsir mengatakan bahwa gempa bumi yang pertama itu menunjukkan bahwa bumi sedang berduka cita.
Karena Tuhan, pencipta alam semesta ini mati. Ya, untuk menanggung dosa-dosa kita. Ada sebuah kesedihan, ada sebuah duka cita waktu itu. Jadi bumi itu berduka cita dan manifestasinya adalah gempa karena harus menerima tubuh Yesus, harus menerima darahnya yang masuk ke dalam bumi. Gempa. Nah, ketika Kristus bangkit, bumi juga gempa, bahkan gempanya besar. Ya, gempanya lebih hebat daripada kematiannya. Nah, ini berbicara tentang apa? Bahwa bumi bersukacita. Ya, bersukacita, bergembira karena kebangkitan Kristus. Nah, pesannya apa hari ini? Kita juga harus bersukacita. Artinya apa? Sekalipun penderitaan, kesusahan, kesulitan yang sedang kita alami, ya, itu berbicara gempa yang tadi, itu tidak akan melebihi kuasa Tuhan yang lebih besar dari apapun. Makanya katakan kepada masalah, kepada penyakit, kepada apapun yang sedang kau hadapi, katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, yang sudah membuktikan kebesaran dengan bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada pergumulan, tetap selalu ada sukacita dan penghiburan dari Tuhan. Ingat, masalah Bapak Ibu tidak lebih besar dari kuasa kebangkitan Tuhan. Itu yang membuat kita bersukacita. Itu yang membuat kita bergembira, bersyukur hari ini. Karena Kristus sudah bangkit. Sekalipun keadaan tidak baik, tapi kita tetap bisa bersukacita. Nah, yang kedua, di dalam Matius 28 tadi, di situ dikatakan bahwa ayatnya yang keempat sampai ayat kelima, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, jadi ada dua kelompok orang yang ketakutan, yaitu para penjaga, ya, yang menjaga Yesus, kubur Yesus, supaya tidak dicuri, katanya begitu kan. Nah, dan ada para perempuan, yaitu Maria, yang menengok kubur itu. Nah, tetapi pesan janganlah kamu takut diberikan kepada perempuan-perempuan itu. Bukan kepada para penjaga tersebut. Nah, ini gambaran bahwa bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, ada message hari-hari ini. Janganlah kamu takut. Takut terhadap apa? Manusia itu banyak ketakutannya. Tapi ada dua hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama, manusia itu takut kepada kehidupan. Kenapa saya katakan takut kepada kehidupan? Manusia itu takut menghadapi kenyataan, menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan. Makanya nggak heran kalau kita sering dengar di berita-berita, ya, ketika mereka menghadapi masalah, mereka menghadapi pergumulan, mereka mengambil jalan pintas, mereka gantung diri, mereka lompat dari lantai yang atas, ya, mereka bunuh diri. Bahkan ada sebuah keluarga, ya, mereka melakukan bunuh diri rame-rame, ya, karena kesulitan, ya, anaknya dikasih racun, anak ke-1, ke-2, ke-3 dikasih racun, habis itu ibunya minum racun, sama-sama mati. Karena apa? Mereka berpikir bahwa mereka udah nggak kuat, mereka udah nggak bisa menjalani kehidupan. Ya, kita tahu hari-hari ini kesulitan di mana-mana, ya, masalah begitu berat. Ya, kita hidup dalam masa pandemi yang hampir 3 tahun yang sangat berdampak kepada setiap kita hari-hari ini. Malah hari-hari ini juga harga-harga bahan pangan naik, minyak naik, semua naik. Ya, kalau kita melihat ke depan seolah-olah kita, aduh, gimana hidup saya, gimana pekerjaan saya, bagaimana keuangan saya. Kita menghadapi sebuah ketakutan, kita menghadapi sebuah kengerian, ketidakpastian yang sedang terjadi hari-hari dalam kehidupan kita. Tapi ada sebuah pesan firman Tuhan hari ini, janganlah kamu takut menghadapi kehidupan karena Kristus bangkit. Dia pasti menolong kita. Dia pasti memberikan penghiburan. Dia pasti memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dia pasti memberkati kehidupan kita. Kita tetap percaya hanya kepada Dia. Jadi jangan takut kepada kehidupan. Jangan berhenti, jangan menyerah terhadap masalah kehidupan yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Ya, ada istilah dikatakan I stop when I am done. Artinya apa? Aku berhenti ketika sudah selesai. Bapak Ibu, hidupmu belum selesai hari ini. Jadi please, jangan berhenti. Amin. Ya, pekerjaanmu belum selesai hari ini.
Jadi please jangan berhenti. Masih ada yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Sekalipun masalah, sekalipun ada banyak pergumulan, tapi jangan pernah berhenti. Terus kerjakan, terus lakukan. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Dalam Galatia 2 ayat 20, di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Wow, ini luar biasa. Artinya hidup Bapak Ibu sebagai orang percaya, hidupmu tidak sendirian. Ada Kristus yang hidup dalam hidup Bapak Ibu. Kalau Kristus hidup dalam kita, kita percaya kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Oleh sebab itu jangan takut dengan kehidupan ini. Sekalipun masalah ada, pergumulan ada, ya kesulitan ada, tapi kita bersama dengan Yesus, kita pasti menang, kita pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, yang kedua, orang itu takut terhadap kematian. Ya, semua orang takut terhadap kematian. Mereka berusaha untuk istilahnya itu bagaimana supaya hidupnya lebih panjang, ya, umur panjang, ya begitu ya, sehat selalu. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita memang harus hidup sehat. Kita harus memiliki umur yang panjang supaya kita bisa melayani Tuhan lebih lagi. Tapi ketahuilah, kalaupun ada kematian, ya, di depan kita nggak perlu takut lagi. Karena apa? Kematian sudah dikalahkan oleh Kristus. Ya, Filipi 1 ayat 21-22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kita tahu dalam Roma 6 ayat 9 sampai ayatnya yang 11 dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Betul, di Alkitab ada orang yang dia mati dibangkitkan, tapi dia mati lagi. Tapi Kristus tidak. Amin. Dia berkuasa atas maut. Sebab kematian ini adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55-56 dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Artinya begini, ketika Kristus bangkit dari kematian, dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan kematian yang kekal. Bagi kita yang percaya, sekalipun di depan kita ada sebuah kematian secara fisik, secara jasmani, tapi kita tidak masuk dalam kematian kekal. Kita tidak masuk lagi dalam penghakiman, dalam penghukuman, dalam maut. Tapi ketika kita mati, seorang mati dalam Kristus, dia sudah bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal, dalam kerajaan sorga. Jadi gak perlu kita menakuti ataupun takut terhadap kematian. Tidak perlu kita takut terhadap kehidupan, terhadap kematian. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bersyukur, kita bersukacita, kita menjalani apa yang Tuhan mau. Nah, kembali lagi dalam Matius 28. Nah, yang ketiga pesan yang ingin saya sampaikan adalah di dalam ayatnya yang ke-7, ke-8, ya, di situ dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia sesungguhnya. Aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, loncat ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya setelah menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Nah, ini berbicara tentang Yesus mendahului kamu ke Galilea. Yesus menyuruh murid-murid ke Galilea. Ada apa dengan Galilea? Nah, ini yang perlu kita mengerti. Bapak, Ibu, Saudara, nanti kalau saudara pelajari bagaimana Yesus memulai pelayanannya, dia pertama kali muncul dalam pelayanannya itu di Galilea, Bapak, Ibu. Mukjizat paling banyak itu dilakukan di Galilea. Mukjizat pertama itu adalah di Kana, itu adalah daerah Galilea juga. Ya. Orang-orang banyak dilepaskan, disembuhkan itu di Galilea. Bahkan murid-murid Yesus pun banyak berasal dari Galilea. Mukjizat 153 ekor ikan ketika para murid waktu itu mereka pergi memancing lagi menjadi nelayan, itu juga di Danau Galilea. Bahkan 153 ekor itu bukan berbicara jumlahnya, tapi jenis ikan yang ada di Danau Galilea. Jadi peneliti menemukan di Danau Galilea itu ada 153 jenis ikan. Bayangkan, ya. Ini Tuhan tuh begitu concern gitu ya. Begitu peduli dengan daerah Galilea. Kenapa?
Ya. Nah, ini perlu kita mengetahui kalau Tuhan memberi pesan hari-hari ini, Tuhan mendahului kita ke Galilea dan Tuhan suruh kita ke Galilea. Ini berbicara tentang fokus dan hatinya Tuhan. Ya. Saya tidak berbicara soal tempat Galilea, tapi ada sebuah message, ada sebuah pesan kenapa Galilea. Nah, Galilea itu berbicara tentang hatinya Tuhan, fokusnya Tuhan. Jadi Galilea adalah tempat di mana Tuhan memberitakan kerajaan Allah, khotbah di bukit. Ya, di Galilea. Ya, apalagi Tuhan berbicara soal garam dan terang itu daerah Galilea. Karena apa? Memang daerah Galilea ini adalah dikatakan daerah yang penuh dengan penyembahan berhala. Gak banyak orang percaya kepada Allah. Karena ini daerah di mana orang Yahudinya itu sangat sedikit sekali, minoritas. Jadi kemungkinan besar di sana banyak orang tidak percaya Tuhan. Daerah kegelapan, daerah yang banyak dikuasai oleh kuasa kegelapan, ditindas oleh iblis. Nah, Allah begitu concern, bahkan daerah di mana orang-orang Israel yang terhilang itu ada di sana, minoritas. Maka Tuhan katakan, aku mencari yang terhilang. Ya, Tuhan mengatakan demikian. Nah, artinya begini, bahwa gereja hari-hari ini dipanggil untuk fokus kepada hatinya Tuhan. Apa hatinya Tuhan? Yaitu jiwa-jiwa. Apa hatinya Tuhan? Yaitu tentang nilai kerajaan Allah. Apa hatinya Tuhan? Yaitu memuridkan. Yaitu generasi ini dimenangkan. Apa hatinya Tuhan? Itu berbicara tentang keluarga. Memperhatikan keluarga, memuridkan keluarga kita. Memberitakan Injil. Itu hatinya Tuhan. Tuhan mau melalui pesan kebangkitan Kristus. Ayo kita kembali fokus kepada hati dan kerinduannya Tuhan. Amin. Makanya dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 di situ dikatakan bahwa murid-muridnya itu mereka berkumpul ya di situ dikatakan dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan memberikan message, Tuhan memberikan sebuah tugas. Tuhan ingin setiap murid-muridnya itu peduli terhadap jiwa-jiwa. Ya, memberitakan kabar baik. Ya, menyatakan kuasa Tuhan di sana. Ya, itulah hatinya Tuhan. Yuk, hari-hari ini gereja kembali fokus kepada apa yang menjadi hatinya Tuhan. Jangan lagi fokus kepada hal-hal yang lain, dipusingkan kepada hal-hal yang lain, kepada hal-hal duniawi ini. Stop. Tapi kita kembali fokus kepada hatinya Tuhan, yaitu memberitakan kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah, ayo kita hidupi. Jangan lagi nilai-nilai dunia masuk dalam kehidupan kita, tapi kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Ya, memuridkan generasi ini. Ya, generasi ini perlu dimuridkan. Generasi-generasi di bawah kita. Lihat kehidupan yang hari-hari ini begitu modern, kehidupan hari-hari ini yang begitu canggih. Mereka butuh ya dimuridkan. Karena kalau tidak, dunia ini akan memuridkan mereka. Nah, saya secara pribadi tidak mau generasi ini terhilang karena kita nggak mau memuridkan generasi ini. Ayo Bapak Ibu, muridkan generasi kita. Keluarga kita, muridkan. Ya, anak-anak kita, ya, kita muridkan. Ya, jangan sampai dunia ini, media atau apapun memuridkan mereka. Tapi kita yang bertanggung jawab, kita memuridkan mereka. Hatinya Tuhan ada dalam generasi ini. Mari kita sama-sama fokus kembali kepada hatinya Tuhan. Kita dipakai untuk melayani Tuhan. Hidup kita untuk Tuhan. Bukan untuk dunia ini, tapi untuk Tuhan. Apapun profesi Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Saudara bekerja, berusaha, ingat hidupmu untuk melayani Tuhan. Fokus kepada hatinya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sebuah kehormatan untuk kita bisa datang melayani Tuhan. Jadi siapapun Saudara, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Dengan cara menjadi berkat, menjadi terang, ya, menghidupi nilai kerajaan Allah, berbuah, ya, kita membagikan kasih, ya, kita menjadi berkat, kita melayani Tuhan. Talenta yang kita punya, ayo kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Jangan lagi kita malas, jangan lagi kita enggan untuk melayani Tuhan, tapi kita mau dipanggil untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, yaitu tentang kematian dan kebangkitan Kristus bagi dunia ini. Haleluya.
Biar firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa mengingatkan kita kembali tentang pesan kebangkitan Kristus. Yang pertama, sukacita. Ya, apapun keberadaan saudara, tetap sukacita. Ingat, masalahmu, pergumulanmu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar. Amin. Yang kedua, jangan takut. Baik terhadap kehidupan, terhadap kematian. Jangan berhenti. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, ayo kembali fokus kepada hatinya Tuhan. Ya, tanda kutip ya, Galilea ya. Fokus, yaitu jiwa-jiwa, memuridkan nilai-nilai kerajaan Allah, ya, menjadi terang, menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Hamba menyadari bahwa apa yang disampaikan hari ini mungkin terbatas dengan apa yang hamba bisa ucapkan dan beritakan. Tapi Roh-Mu tidak terbatas, yang sanggup memberikan pengertian, hikmat bagi kami, ya, memberi kami sebuah pemahaman apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan melalui pesan kebangkitan Kristus. Kami mengucap syukur buat kebangkitan-Mu, memberi kami pengharapan, memberikan kami kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih luar biasa. Terima kasih, maut sudah dikalahkan, hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, kalau ada yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terhilang Tuhan bawa mereka kembali untuk datang kepada Kristus, dan kami percaya umat-Mu boleh datang kepadamu dengan lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah kami. Kami percaya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.